Teman-teman, balik lagi di channel kami. Di sini kami akan ngejelasin tentang normalisasi data pada studi kasus data reservasi hotel. Oke, mari kita lanjut. Di sini kita ngambil temanya itu studi kasus pada database sebuah hotel ya, reservasi hotel. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan mengapa sih normalisasi data itu diperlukan ya. Jadi ada beberapa poin penting teman-teman. Yang pertama adalah satu, mengurangi redundasi data. Jadi normalisasi membantu mengurangi duplikasi data yang tidak perlu dengan memecah data ke dalam beberapa tabel dan bukannya data yang sama tidak disalin berulang kali, yang mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan. Yang kedua, meningkatkan integritas data dengan membagi data ke dalam tabel-tabel yang saling terkait. Normalisasi memastikan bahwa data yang dimasukkan lebih konsisten dan akurat. Ini mengurangi risiko data yang salah atau terputus antara tabel yang saling terkait. Kita lanjut. Nah, sini ada daftar isi. Kita akan belajar apa aja. Yang pertama, kita akan mengenali tabel universal. Kedua, ada one normal form. Yang ketiga, ada second normal form. Dan keempat, ada BCNF. Dan yang terakhir ada IR. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kan udah dibuka oleh Bang Farid. Jadi gua di sini mau melanjutkan materinya. Jadi selanjutnya adalah kita bikin tabel universal. Nah, di sini karena sudah ada tabel universalnya, di sini gue bakal jelasin dari data reservasi hotel itu. Nah, jadi di sini di studi kasus ini itu ada beberapa tabel. Yang pertama ada kolom reservasi, pelanggan, tanggal check-in, check-out dan lain sebagainya. Nah, tabel universal ini dia mencakup semua data yang ada. Jadi ini masih belum efisien, jadi masih ada beberapa masalah seperti redundasi datanya Bang Farid ada 2 karena dia cek kedua kali. Nah, juga ada ini harga kamar yang kurang efisien, kalau misalkan dia berubah nanti di sini harus ubah satu-satu. Nah, terus karena hal itu maka akan terjadi namanya penurunan kinerja. Maka dari itu kita akan melakukan normalisasi sampai ke tahap selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya itu adalah kita membuat tabel first normal form. Nah, jadi di sini ini sebenarnya bukan contoh dari tabel first normal form, tapi ini ada contoh bukan dari tabel first normal form. Kenapa gue di sini nampilin yang bukan tabel first normal form? Supaya kita tahu bahwa tabel first normal form itu intinya adalah setiap kolom ini dia tidak multi value, dia nggak bervalue banyak. Jadi satu kolom itu cuma satu doang, data itu satu doang. Misalnya kayak gini, nomor kamar ini harusnya cuma satu. Nah, ini karena ini harus dinormalisasikan, maka kita bentuk pertama yaitu ini adalah tabel universal sekaligus tabel first normal form. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan second normal form. Jadi second normal form mengharuskan tabel untuk memenuhi syarat first normal form dan juga menghapus ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial adalah ketika kolom non-primer bergantung pada sebagian dari kunci utama. Dalam contoh ini, kunci utama adalah ID reservasi. Tetapi ada kolom seperti nama pelanggan yang bergantung hanya pada ID pelanggan, bukan pada ID reservasi. Tabel yang diperbaiki untuk second normal form sebagai berikut.
Nah, di sini ada ID reservasi, ID pelanggan, tanggal check-in, tanggal check-out, nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, hingga pembayaran. Oke, selanjutnya di sini ada tabel pelanggan. Nah, di sini ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Jadi, ketergantungan parsial kolom nama pelanggan bergantung pada ID pelanggan, bukan pada ID reservasi. Sehingga kita memecah data menjadi dua tabel untuk menghilangkan redundansi data dan menambahkan atribut ID pelanggan sebagai primary key pada tabel pelanggan. Nah, masalah yang terjadi pada harga kamar itu, masalah ini belum sepenuhnya teratasi karena kita masih perlu mengelola harga kamar dengan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Boyce Code Normal Form atau yang disingkat dengan BCN. Tabel yang diperbaiki untuk BCNF sendiri itu ada dua, yaitu tabel reservasi sama tabel kamar. BCNF sendiri adalah bentuk normal yang lebih ketat dari normal form dan memastikan bahwa setiap ketergantungan fungsional melibatkan kunci utama. Jika ada ketergantungan fungsional seperti A berrelasi ke B, maka A harus menjadi kunci utama. Nah, di masalah tabel reservasi itu sendiri itu dalam tabelnya harga kamar bergantung pada nomor kamar, bukan pada ID reservasi. Ini tuh melanggar prinsip BCNF karena harga kamar dan tipe kamar seharusnya itu hanya bergantung pada nomor kamar, dan nomor kamar bukan kunci utama dalam tabel reservasi. Lanjut. Di sini ada tabel kamar, yaitu memindahkan harga kamar dan tipe kamar ke dalam tabel terpisah yang hanya berisi nomor kamar seperti primary key, tipe kamar, dan harga kamar. Dengan demikian, kita menghapus ketergantungan yang tidak efisien antara harga kamar ini, tipe kamar, dan ID reservasi, dan memastikan bahwa harga kamar dan tipe kamar hanya bergantung pada nomor kamar. Terus penambahan atribut status kamar. Dia nanti status kamarnya memberikan informasi kepada pengunjung, kepada yang membuka webnya, itu apakah kamar tersebut tersedia untuk pemesanan atau tersedia oleh tamu lain. Dengan begitu, sistem bisa menghindari double booking atau pemesanan kamar yang sudah terisi. Terus nanti di dalam webnya itu, dia kalau misalnya berstatus tersedia, nanti dia muncul kamar dapat dipesan oleh pelanggan. Tapi kalau dia statusnya terisi, kamar sudah dipesan dan digunakan oleh tamu. Terus kalau status dalam perawatan itu kamar sedang tidak dapat digunakan karena perbaikan atau pemeliharaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di Boyce Code Normal Form. Selebihnya next. Baik, saya akan melanjutkan. Tadi kan sudah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu berkaitan dengan materi data reservasi hotel. Dan di sini saya akan melanjutkan yaitu ERD-nya. Mari kita simak bersama-sama. Di sini kita bisa lihat dari ERD ini memunculkan ada 3 ERD, yaitu pelanggan, tabel kamar, dan tabel reservasi. Nah, di tabel pelanggan ini bisa kita lihat memiliki primary key yaitu ID pelanggannya, dan tabel kamar yaitu memiliki primary key nomor kamar. Nah, bisa kita lihat di sini primary key tersebut memiliki sebuah
foreign key yang mana nanti akan saling berrelasi. Kita bisa lihat di sini dari tabel pelanggan, primary key-nya ID pelanggan dan memiliki foreign key ID pelanggan, dan tabel kamar itu tadi primary key nomor kamar dan memiliki foreign key nomor kamar. Di sini nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang dari mana? Di sini kita bisa lihat penjelasan entity tersebut. Entitasnya yaitu reservasi. Nah, tabel reservasi ini nanti akan bisa kita lihat di sini. Reservasi itu primary key-nya yaitu ID reservasi. Ya, di situ sudah tertera di tabel yaitu ID reservasi. Dan ID reservasi ini memiliki atributnya, di mana atribut tersebut yaitu tanggal check-in, yaitu tanggal pelanggan mulai menginap. Nah, check-in. Setelah check-in, di situ kita bisa lihat tanggal check-out-nya. Tanggal check-out itu yaitu pelanggan selesai menginap. Terus pembayarannya, di sini sudah tertera di tabel, semuanya sudah ada. Ini kita akan nggak satu pembayarannya itu informasi pembayaran bisa berupa jumlah ataupun metode pembayaran. Dan selanjutnya itu ID pelanggan, yaitu foreign key dari yang menghubungkan ke entitas pelanggan. Terus nomor kamar foreign key-nya yang menghubungkan ke entitas kamar. Nah, di sini kita bisa lihat saling terhubung. Nah, di sini kita akan lanjutkan tadi di tabel pelanggan itu primary key-nya kan ID pelanggan. Nah, terus memiliki atribut nama pelanggan. Nama pelanggan itu apa? Nama pelanggan yang melakukan reservasi. Terus tabel yang ketiga yaitu kamar. Tabel kamar itu tadi memiliki primary key-nya itu nomor kamar dan memiliki atribut tipe kamar, yaitu tipe kamar misalnya seperti yang infusion single, double suite, atau selanjutnya harga, ya harganya, dan status kamar. Nah, tadi kan sudah jelaskan relasi antar entitas. Nah, tadi sudah kita lihat dari tabelnya, reservasi itu berrelasi dengan pelanggan. Nah, ya kenapa bisa dihubungkan? Karena kenapa bisa tadi kita lihat di tabelnya, yaitu hubungannya many to one. Banyaknya reservasi dilakukan oleh satu pelanggan. Terus ID pelanggannya di tabel reservasi berfungsi sebagai foreign key yang merujuk ke pelanggan. Nah, yang kedua tadi kita bisa lihat dari tabelnya, yaitu reservasi berrelasi dengan kamar. Hubungannya many to one. Banyaknya reservasi dilakukan mencakup satu kamar, tetapi kamar hanya bisa digunakan oleh satu reservasi pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu nomor kamar di tabel reservasi berfungsi sebagai foreign key yang merujuk ke kamar. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa ERD itu adanya relasi atau bisa kita sebut keterkaitan. Ya, mungkin akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, gue Fajri, dan dari pembahasan yang tadi kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa tabel universal berisi redundansi dan ketergantungan yang tidak efisien. Yang keduanya, first NF menghilangkan grup berulang, tetapi masih ada redundansi dan ketergantungan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, second NF mengatasi ketergantungan parsial dengan memisahkan data pelanggan. Yang keempat, BCNF mengatasi ketergantungan fungsional dengan memindahkan tipe kamar dan harga kamar ke tabel terpisah. Yang kelima, ERD mengabarkan hubungan antar entitas setelah normalisasi. Nah, untuk keuntungan normalisasi data, dengan dilakukannya normalisasi ini akan memudahkan kita dalam perubahan data. Contoh, semisal kita ingin melakukan perubahan pada harga kamar, itu cukup merubahnya pada tabel kamar tanpa harus mengubah semua data pada reservasi. Nah, keuntungan lainnya menyangkut mengurangi redundansi, meningkatkan konsistensi data, mempermudah pemeliharaan dan pemutakhiran data, dan memastikan integritas data. Oke teman-teman, di sini saya melanjutkan dari materi yang tadi ya, tentang normalisasi data. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan cara membuat database MySQL. Nah, di sini kita menggunakan command prompt ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu aplikasi exam. Nah, di sini. Nah, kita start di bagian Apache dan MySQL ya. Oke,
Oke, kita lanjut ke command prompt. Biar lebih enak kita ganti warnanya. Di sini kita masuk ke direktorinya dulu ya teman-teman. cd titik-titik lagi. Nah, langsung aja. Untuk menjalankan MySQL-nya, kita mengetikkan perintah MySQL strip u root. Nah, jika MySQL karena ada password, kita tambahin min p. Jika tidak ada, nggak usah. Nah, karena di sini ada, kita kasih min p. Oke. Nah, sekarang kita ketik passwordnya. Nah, kalau kayak gini kita udah masuk di dalam MariaDB ya. Nah, kita kan membuat database nih. Kita harus tentuin dulu nih nama databasenya apa. Atau kita bisa melihat database kita yang udah pernah kita buat dengan cara ketik saw database. Nah, sini ada beberapa database yang sudah kita buat. Kasus sekarang kan kita membuat tentang reservasi hotel. Maka di sini kita akan membuat database dengan nama reservasi hotel. Caranya tuh dengan cara ketik create database spasi nama databasenya. Oke. Nah, untuk melihat databasenya kita saw lagi di sini. Nah, udah tampil ya teman-teman. Di sini ada database yang namanya reservasi hotel. Nah, untuk menggunakannya dengan cara ketik use spasi nama databasenya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat 3 tabel. Tabel pertama yaitu tabel pelanggan, kedua tabel kamar, dan terakhir tabel reservasi. Caranya bagaimana? Simak baik-baik. Yang pertama kita akan membuat tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key. Yang kedua ada nama pelanggan. Oke, database berhasil, tabel berhasil dibuat. Yang kedua kita akan membuat tabel kamar. Nah, di tabel kamar yang pertama ada nomor kamar sebagai primary key-nya. Yang kedua ada tipe kamar. Yang ketiga ada harga kamar. Dan yang keempat ada status kamar. Oke, berhasil. Lalu kita buat tabel yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tabel reservasi. Nah, yang pertama ID reservasi sebagai primary key-nya. Lalu ada nomor kamar. Jangan lupa kita tambahkan atribut pembayaran atau
atau metode pembayaran. Nah, di sini kita menginput parent key-nya agar mereka tuh berelasi atau terhubung. Yang kita panggil di sini foreign key ID pelanggan dari tabel pelanggan. Nah, yang kedua kita memanggil foreign key dari nomor kamar. Referensinya dari tabel kamar itu sendiri. Oke, berhasil. Kita sudah membuat 3 database. Mari kita lihat database yang tabel yang kita sudah buat. Nah, di dalam tabel reservasi hotel kita sudah ada 3 tabel, yaitu tabel kamar, pelanggan, dan reservasi. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang tipe data yang saya gunakan dalam 3 tabel tersebut. Baik. Di sini kita akan menampilkan tipe data dari tabel si pelanggan terlebih dahulu. Nah, di tabel pelanggan ini kita mempunyai 2 atribut, yaitu ID pelanggan, tipe datanya integer sebagai primary key, dan kedua ada nama pelanggan dengan tipe data varchar. Nah, di dalam ID pelanggan ini ada tambahan ekstra, yaitu auto increment. Ini maksudnya gimana? Nah, jadi maksudnya ini adalah ID pelanggan yang dihasilkan otomatis ketika kita menginput data. Jadi si ID pelanggan ini ketika kita menginput data itu nggak usah diisi, itu udah otomatis dalam database-nya. Misal kita daftar sebagai pelanggan yang ke-1, nah kedua daftar menjadi pelanggan yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang kedua, isi dari tabel kamar, yaitu ada nomor kamar sebagai integer, tipe datanya integer dan sebagai primary key. Yang kedua ada tipe kamar dengan tipe data varchar, dan yang ketiga ada harga kamar dengan tipe desimal, dan yang keempat ada atribut status kamar dengan tipe data varchar. Oke. Nah, yang terakhir tipe data dari tabel reservasi. Baik, di sini ada ID reservasi dengan tipe data integer dengan extra auto increment, dan kedua ada ID pelanggan. Yang ketiga ada tanggal check-in, tipe datanya date, dan tanggal check-out, tipe datanya date, dan nomor kamar, tipe datanya integer, dan terakhir pembayaran, tipe datanya varchar. Oke, baik, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kan Bang Farid udah bikin 3 tabel di dalam database reservasi hotel. Nah, jadi di sini kita lanjut ke pengisian datanya. Jadi sintaksnya itu adalah, misalkan kita mau input data pelanggan ya, sintaksnya itu insert itu, nah nama tabelnya pelanggan, ini kita buka kurung. Nah, ini kita masukin apa yang mau dimasukin datanya, misalkan nama pelanggannya, nah pelanggan. Nah, Bang, kok cuma nama pelanggan yang dimasukin datanya, ID-nya kok enggak? Karena dia udah auto increment, jadi dia nggak perlu lagi, jadi dia otomatis dibuatin apa namanya ID-nya alias SQL, jadi gitu. Enter. Nah, di sini kita values. Nah, di sini kita bisa lanjut aja, bisa lanjut sini, tapi kita bawahnya aja lanjut inputannya.
Nah, ini udah nih. Jadi kalau misalkan dia tipe datanya itu adalah varchar, kita pakai kutip. Nah, pakai kutip ini. Nah, terus juga kalau udah selesai jangan lupa titik koma. Nah, query oke. Kita lanjut ke tabel kamar. Apa aja yang mau dimasukin? Nomor, tipe, harga, status. Oke, kita set values-nya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, error. Kenapa error? Karena kita nggak set nomor kamarnya, jadi gitu. Kita ulang lagi. Nah, jangan lupa nomor kamarnya. Nomor kamarnya kan kita nggak set auto increment, jadi kita manual. Nah, ini query oke. Jadi dia udah make sense. Jadi kita lanjut ke input data reservasi. Oke, teman-teman, tadi ada error ya, jadi kita set ulang lagi values-nya. Oke, jadi di sini error ya. Kenapa error? Karena dia tuh seharusnya referensinya itu nomor kamar, kan si tipe kamar ini nih. Jadi kita coba set ulang ya value-nya. Kita copy paste aja dah, biar cepat. Oke. Oke, benar kan? Jadi ini ada kesalahan tadi. Jadi seharusnya kan di sini tadi nomor kamar, kita malah masukin tipe kamar, dan itu salah. Oke, jadi di sini input datanya sudah selesai. Kita cek dulu hasilnya ya.
Oh, salah. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat sendiri di sini. Jadi di sini ada dua ID pelanggannya kita auto increment, jadi dia dibuat sendiri. Nomor kamar juga gitu. Kalau ID reservasi dan ID pelanggan kita input sendiri. ID reservasi auto increment, jadi dibuat otomatis. ID pelanggan yang kita masukin. Nah, ini tanggal check in check outnya. Jadi di sini tanggal check in check outnya itu pakai string ya teman-teman. Mana tadi? Nah ini nih, pakai string. Kalau date, nah, kalau tanggal. Nah, nomor kamarnya ini auto increment juga. Enggak auto increment, maksudnya karena di sini kita input manual ya. Mana tadi? Nah ini kita input manual. Dan di sini pembayarannya misalkan tadi si Aldi udah lunas, si Bang Validnya belum lunas, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin sekian dari gua dan teman-teman gua. Jadi sebelum mengakhiri gua minta maaf karena pertama pindah tempat. Jadi misalkan di tempat ini pindah ke tempat itu. Nah, di sini gua pindah lagi tempatnya ke kamar gua ngerjainnya. Jadi teman-teman tadi pada di kelas, gua di kamar. Jadi mungkin itu aja dari kelompok kami. Semoga apa yang telah diterapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, thank you. See you in the next video.